Malam itu, dari kamar saya yang remang-remang, saya tidak sengaja mendengar putri saya berbisik pada suaminya dengan nada yang membuat darah saya seperti membeku di pembuluh nadi. Tunggu bapak meninggal nanti, rumahnya jadi milik kita. Suara putri tercinta itu menusuk jantung saya, lebih tajam dari belati manapun. Seluruh dunia yang saya bangun dengan keringat dan air mata selama puluhan tahun runtuh dalam satu kalimat. Malam itu, saya tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Dan keesokan paginya, saya mengundang notaris ke rumah. Apa yang saya lakukan membuat putri saya syok dan menyesal seumur hidup. Tapi, saya harus melakukannya. Nama saya Suryanto. Tahun ini, saya berusia 65 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri sipil yang mengabdi selama 35 tahun di Kementerian Pekerjaan Umum. Bukan posisi tinggi, hanya staf biasa yang bekerja dengan jujur, pulang tepat waktu, dan tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Gaji saya pas-pasan, tapi cukup untuk menghidupi keluarga kecil saya dengan sederhana namun bermartabat. Rumah tempat saya tinggal ini adalah warisan turun-temurun dari orang tua saya. Rumah tua dengan luas tanah 200 meter persegi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dulu, ketika ayah saya membelinya di tahun 1970-an, kawasan ini belum semahal sekarang. Ayah saya, almarhum Pak Sudirman, adalah seorang guru SD yang menabung selama 15 tahun untuk membeli rumah ini. Setiap rupiah dikumpulkan dengan penuh pengorbanan. Ibu saya, almarhumah Bu Sumirah, menjahit baju tetangga di malam hari untuk menambah uang muka rumah ini. Rumah ini bukan sekadar bangunan bagi keluarga kami. Ini adalah bukti perjuangan, simbol kebanggaan keluarga Suryanto. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Ruang tamu tempat saya belajar matematika ditemani lampu minyak karena sering mati lampu di tahun 80-an. Teras depan tempat ibu saya menyiram bunga melati setiap pagi sambil bersenandung lagu keroncong. Dapur belakang tempat saya dan adik-adik saya berebut jatah tempe goreng yang masih panas. 5 tahun yang lalu, istri saya, Siti Aminah, dipanggil Yang Maha Kuasa. Kanker payudara stadium 4 yang menggerogoti tubuhnya selama 2 tahun. Saya rawat dia di rumah ini, di kamar yang sama tempat kami bermimpi bersama sejak hari pertama pernikahan kami 40 tahun lalu. Sampai nafas terakhirnya, Aminah memegang tangan saya dan berbisik, "Jaga rumah ini, Mas. Ini kenangan kita. Ini warisan untuk Dewi. Tapi ajari dia menghargainya, bukan hanya memilikinya." Kata-kata terakhir Aminah selalu terngiang di telinga saya. Ajari dia menghargainya, bukan hanya memilikinya. Sayangnya, saya baru mengerti artinya malam itu. Malam ketika saya mendengar percakapan yang menghancurkan hati saya. Dewi adalah anak tunggal kami. Perempuan cantik berusia 35 tahun yang menjadi kebanggaan saya dan Aminah. Kami mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang tidak terhitung jumlahnya. Saya ingat betul bagaimana saya harus kerja lembur hampir setiap hari ketika Dewi masuk SMA. Gaji PNS tidak cukup untuk biaya sekolah swasta favorit yang dia inginkan. Tapi, saya tidak pernah mengeluh. Saya melihat matanya berbinar ketika dia bercerita tentang pelajaran biologi, tentang cita-citanya menjadi apoteker. Bagaimana saya bisa mengatakan tidak? Kuliah farmasi di Universitas Swasta ternama Jakarta menghabiskan hampir seluruh tabungan kami. Aminah menjual perhiasan warisannya, gelang emas pemberian ibunya yang selalu dia banggakan. Untuk Dewi, katanya sambil tersenyum, meskipun saya tahu air matanya hampir tumpah. Pendidikan itu investasi terbaik. Dewi lulus dengan IPK 3,7, cum laude. Saya dan Aminah menangis bahagia di hari wisudanya. Kami duduk di barisan paling depan, memakai baju terbaik kami yang sudah lusuh, tapi disetrika rapi. Ketika namanya dipanggil, dan dia berjalan dengan toga dan topi wisuda, saya merasakan semua pengorbanan kami terbayar. Ini dia, buah hati kami, sukses karena kerja keras kami. Setelah lulus,
Dewi bekerja di apotek besar di Jakarta Selatan. Gajinya lumayan, jauh lebih besar dari gaji saya dulu. Dia masih tinggal bersama kami, membantu biaya rumah tangga, dan kami hidup bahagia. Setiap minggu pagi, kami sarapan bersama di teras belakang sambil mendengarkan kicauan burung. Dewi bercerita tentang pekerjaannya, tentang pelanggan yang cerewet, tentang resep dokter yang tulisannya tidak terbaca. Kami tertawa bersama. 3 tahun lalu, Dewi menikah dengan Rudi, seorang pria berusia 37 tahun yang bekerja sebagai marketing manager di perusahaan properti. Rudi tampak seperti pria baik-baik pada pertemuan pertama. Sopan, berpakaian rapi, berbicara dengan hormat. Dia datang ke rumah membawa kue dan buah-buahan, mengikuti adat melamar dengan baik. Saya dan Aminah menyetujui lamaran itu dengan senang hati. Pernikahan mereka sederhana, tapi bermakna. Kami gelar resepsi di pendopo RT setempat, undang kerabat dan tetangga. Aminah menangis sepanjang acara, antara bahagia dan sedih melepas anak semata wayang kami. Dia sudah dewasa, Bu. Saya hibur dia. Dia harus punya kehidupan sendiri. Yang tidak saya duga adalah seberapa cepat kehidupan sendiri itu mengubah Dewi. Setelah menikah, Dewi dan Rudi menyewa apartemen studio di daerah Tangerang. Lumayan jauh dari rumah kami, sekitar 1,5 jam dengan motor. Kalau jalanan lancar, bisa 3 jam kalau macet. Di awal-awal, Dewi masih sering berkunjung. Setiap 2 minggu sekali, dia datang membawa oleh-oleh makanan atau kebutuhan rumah tangga. Kami mengobrol, dia curhat tentang kehidupan pernikahannya, tentang apartemen yang sempit, tentang Rudi yang kadang pulang malam karena meeting klien. Tapi, seiring waktu, kunjungannya semakin jarang. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, kemudian 3 bulan. Setiap kali saya telepon, alasannya selalu sama. Maaf Pak, lagi sibuk. Jadwal apotek lagi padat. Rudi ada acara keluarga. Setelah Aminah meninggal, saya berharap Dewi akan lebih sering datang. Ibu, kandungnya sudah tiada, tinggal saya sendiri di rumah besar ini. Tapi harapan saya sia-sia. Kunjungannya bahkan semakin berkurang. Dia datang saat pemakaman Aminah, menangis histeris di samping pusara. Tapi setelah 7 hari tahlilan selesai, dia kembali menghilang. Saya mencoba memahami. Dia punya kehidupan sendiri, pekerjaan, suami. Mungkin dia sedang berusaha punya anak, sibuk dengan program hamil. Saya tidak ingin menjadi beban. Jadi, saya hidup sendiri, mengurus rumah sebisanya, memasak untuk diri sendiri, berbicara dengan tanaman-tanaman di halaman yang dahulu dirawat Aminah. Pensiun saya 8 juta rupiah per bulan. Cukup untuk hidup sederhana. Listrik, air, makan sehari-hari, obat-obatan untuk darah tinggi dan kolesterol, masih ada sisa untuk ditabung. Tabungan saya sekitar 500 juta rupiah, hasil pensiun yang saya kumpulkan, dan sisa asuransi Aminah. Uang itu saya simpan untuk dana darurat, kalau saya sakit atau ada keperluan mendesak. Sertifikat rumah ini masih atas nama saya, Suryanto bin Sudirman. Nilai rumah ini, menurut informasi dari tetangga yang baru jual tanahnya, sekitar 2 miliar rupiah. Luar biasa bukan? Rumah yang ayah saya beli seharga 15 juta rupiah di tahun 70-an, sekarang harganya 100 kali lipat lebih. Bukan karena rumahnya istimewa, tapi karena lokasinya di Menteng, kawasan elite Jakarta yang semakin padat dan mahal. Tapi, bagi saya, rumah ini tidak ada harganya, tidak bisa dinilai dengan rupiah. Ini rumah warisan yang dijaga turun-temurun. Disinilah akar keluarga Suryanto. Disinilah saya dilahirkan, dibesarkan, menikah, membesarkan anak, dan mengubur kenangan terindah bersama Aminah. Jumat malam itu, tanggal 12 April 2024, adalah malam yang mengubah segalanya. Pukul 6 sore, telepon saya berdering. Nama Dewi muncul di layar. Hati saya langsung berbunga. Sudah 2 bulan lebih, saya tidak bertemu dia. Halo Dewi, sayang, apa kabar? Saya menjawab dengan antusias. Halo Pak,
Baik, Pak. Pak, ini aku mau mampir sama Rudi. Boleh kan? Kami kebetulan lagi di sekitar Menteng. Suara Dewi terdengar ceria. Boleh dong sayang. Boleh banget. Bapak masak apa ya buat kalian? Mau makan apa? Ah, nggak usah repot-repot, Pak. Kami sudah makan. Cuma mampir sebentar aja kok. Tidak apa-apa sayang. Bapak senang kok. Bapak akan masak rendang ayam kesukaan kamu. Masih ada bumbu lengkap di dapur. Ya sudah, Pak. Terserah Bapak. Kami sekitar jam 7 sampai. Setelah telepon ditutup, saya langsung bergegas ke dapur. Tangan saya yang sudah keriput ini tiba-tiba bergerak lincah. Saya keluarkan ayam dari kulkas, bumbu rendang yang selalu saya stok karena ini favorit Dewi sejak kecil. Cabai merah, bawang putih, lengkuas, jahe, serai, daun jeruk, daun salam, kelapa parut untuk santan. Semuanya saya siapkan dengan penuh semangat. Sambil memasak, saya menyenandungkan lagu keroncong kesukaan Aminah. Bengawan Solo, riwayatmu ini, sedari dulu jadi, perhatian insani. Saya ingat bagaimana Aminah dulu memasak sambil bernyanyi di dapur ini, mengaduk sayur sambil bergoyang-goyang kecil mengikuti irama. Saya tersenyum mengingat kenangan itu, meskipun ada sedikit perih di dada. Rendang saya masak dengan api kecil, biar bumbunya meresap sempurna. Saya juga membuat tumis kangkung dan sambal terasi, menu lengkap kesukaan Dewi. Sambil menunggu rendang matang, saya membersihkan ruang tamu, menyapu lantai, mengelap meja, menata bantal sofa. Saya ingin semuanya rapi ketika Dewi datang. Pukul 7:15, bel rumah berbunyi. Saya langsung membuka pintu dengan senyum lebar. Di depan saya berdiri Dewi dan Rudi. Keduanya berpakaian kasual. Dewi memakai jeans dan blus putih, Rudi dengan kaos dan celana chino. Dewi, sayang, Rudi, ayo masuk, masuk. Saya menyambut mereka dengan pelukan hangat. Assalamualaikum, Pak. Rudi menjabat tangan saya dengan sopan. Waalaikumsalam, nak. Ayo silakan masuk. Wah, lama sekali tidak berkunjung. Bapak kangen sekali sama kalian. Kami masuk ke ruang tamu. Dewi duduk di sofa yang dulu selalu menjadi tempatnya menonton TV saat masih kecil. Rudi duduk di sebelahnya. Saya duduk di kursi rotan favorit saya. Kursi yang sama tempat ayah saya dulu duduk sambil membaca koran setiap pagi. Bapak sehat, Pak? Dewi bertanya sambil tersenyum. Alhamdulillah sehat, nak. Cuma kadang pinggang pegal-pegal. Maklum sudah tua. Kamu bagaimana? Kerja masih di apotek yang dulu? Masih, Pak. Sekarang sudah jadi supervisor. Gaji naik sedikit. Dewi menjawab sambil melirik Rudi. Alhamdulillah, bagus sekali. Rudi bagaimana? Kerja lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Cuma ya gitu, target penjualan properti lagi susah. Orang sekarang lebih milih apartemen daripada rumah tapak. Rudi menjawab. Kami ngobrol santai sambil menunggu rendang matang sempurna. Saya cerita tentang tetangga baru di sebelah kanan yang baru pindah dari Surabaya. Dewi cerita tentang pelanggan apotek yang lucu dan cerewet. Rudi cerita tentang klien yang membeli apartemen 3 unit sekaligus untuk investasi. Pukul 8 malam, saya mengajak mereka makan malam. Saya sudah menyiapkan segalanya di meja makan. Piring, sendok, garpu, gelas, serbet. Rendang ayam yang bumbunya meresap sempurna. Tumis kangkung yang masih hijau segar, sambal terasi yang pedasnya pas, dan nasi putih pulen. Wah, Pak, rendang kesukaan aku. Dewi berseru dengan mata berbinar. Iya sayang, Bapak ingat kok, kamu dari kecil paling suka rendang Bapak. Kami makan bersama dengan lahap. Dewi menghabiskan 2 piring nasi, Rudi 3 piring. Saya bahagia melihat mereka menikmati masakan saya. Ini seperti dulu. Ketika kami masih bertiga dengan Aminah, makan malam bersama sambil bercerita tentang hari kami. Setelah makan, kami kembali ke ruang tamu. Saya menyajikan teh manis hangat dan pisang goreng yang saya beli dari pedagang langganan di ujung gang. Kami ngobrol lagi, kali ini tentang rencana Dewi dan Rudi untuk punya anak. Kami sudah program hamil, Pak. Sudah setahun ini, tapi belum ada hasil. Dewi bercerita dengan nada agak sedih. Sabar, nak.
Semuanya ada waktunya. Dulu bapak sama ibu juga nunggu 4 tahun baru punya kamu. Yang penting terus berusaha dan berdoa. Saya menghibur. Iya pak, mudah-mudahan tahun ini dikasih. Kami pengen banget punya anak. Rudi menambahkan. Waktu terus berjalan. Pukul 9 malam, saya mulai merasa lelah. Usia tidak bisa dibohongi. Setelah seharian membersihkan rumah dan memasak, badan saya mulai pegal. Mata saya mulai berkunang-kunang. Tanda darah tinggi saya mungkin naik sedikit. Dewi, Rudi, bapak mau istirahat dulu ya? Mau. Bapak sudah lelah. Kalian boleh tinggal sampai kapanpun, santai saja. Kamar Dewi masih rapi kok. Kalau mau menginap, saya berkata sambil berdiri perlahan. Iya pak, bapak istirahat aja. Kami juga sebentar lagi pulang kok. Dewi menjawab. Baik pak, istirahat yang cukup. Rudi menambahkan. Saya naik ke lantai 2 menuju kamar saya. Kamar yang dulu saya pakai bersama Aminah, sekarang terasa terlalu lebar untuk saya sendirian. Saya ganti baju dengan piyama, minum obat darah tinggi dan kolesterol seperti biasa, lalu berbaring di tempat tidur. Saya berniat tidur, tapi entah kenapa mata saya tidak bisa terpejam. Mungkin karena terlalu senang bisa bertemu Dewi dan Rudi setelah sekian lama. Saya berbaring sambil menatap langit-langit kamar, memikirkan betapa bahagianya hari ini. Rumah saya memang sudah tua, lantainya dari keramik tebal yang dipasang ayah saya puluhan tahun lalu. Tidak kedap suara seperti rumah modern sekarang. Jadi dari lantai 2, saya masih bisa mendengar suara-suara dari lantai bawah, meskipun tidak terlalu jelas. Biasanya saya tidak peduli. Toh, saya tinggal sendiri, tidak ada yang perlu didengar. Tapi malam itu, tiba-tiba saya mendengar suara Dewi dan Rudi masih ngobrol di ruang tamu. Suara mereka tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menembus lantai kayu dan celah-celah rumah tua ini. Awalnya, saya tidak berniat mendengarkan. Tapi kemudian, satu kalimat yang diucapkan Rudi membuat telinga saya spontan menajam. Sayang, kapan kita bisa pindah ke rumah yang lebih besar? Apartemen kita kan sempit. Kalau nanti punya anak, mau ditaruh di mana? Suara Rudi terdengar jelas meskipun agak pelan. Saya terdiam. Tidak ada salahnya dia mengeluh tentang apartemen yang sempit. Wajar saja. Apartemen studio memang tidak ideal untuk keluarga yang berencana punya anak. Tapi jawaban Dewi yang kemudian membuat darah saya seperti membeku. Sabar dong mas, tunggu bapak meninggal nanti, rumahnya jadi milik kita. Ini rumah strategis mas, lokasinya menteng. Bisa dijual 2 miliar, atau kalau mau disewakan, juga bisa dapat puluhan juta sebulan. Uang sewanya aja cukup buat kita beli rumah di BSD atau Serpong. Saya merasa seperti disambar petir. Tangan saya yang sedang memegang pinggiran kasur spontan gemetar. Mulut saya kering seketika. Jantung saya berdebar kencang, seperti mau copot dari dada. Ini mimpi, pikir saya. Ini pasti mimpi buruk. Tidak mungkin Dewi, anak saya, darah daging saya, berkata seperti itu. Tapi suara mereka terus terdengar. Saya bangkit perlahan dari tempat tidur, mencoba menajamkan pendengaran. Saya berjalan pelan menuju pintu kamar, membukanya sedikit, tidak berani keluar, tapi ingin mendengar lebih jelas. Bapakmu masih sehat sayang? Bisa lama dong nunggunya. Bisa 10 tahun lagi, bahkan lebih. Kita nggak bisa nunggu selama itu. Suara Rudi lagi. Ya sudah berumur 65 tahun mas. Orang Indonesia rata-rata hidup sampai 71 tahun. Paling 10 tahun lagi. Lagian kalau bapak sakit nanti, kita masukkan ke panti jompo aja. Kan ada panti jompo bagus sekarang, fasilitasnya lengkap. Rumah ini kita jual sekalian atau kita renovasi buat ditempatin. Lumayan kan? Rumah 200 meter persegi di Menteng. Gratis. Suara Dewi terdengar begitu ringan, seolah dia sedang membicarakan menu makan siang, bukan tentang kematian ayahnya sendiri. Seolah dia sedang menghitung aset bisnis, bukan rumah warisan yang dijaga dengan keringat dan air mata turun-temurun. Gratis. Kata itu menohok saya paling dalam. Gratis? Rumah yang ayah saya beli dengan menabung 15 tahun? Rumah yang ibu saya jaga dengan menjahit sampai matanya rabun? Rumah yang saya rawat dengan gaji pas-pasan selama puluhan tahun? Gratis? Tapi sayang, kita nggak bisa seperti itu.
bapak kamu masih sehat. Kita harus urus dia baik-baik dong, Rudi berkata. Tapi nadanya tidak meyakinkan, seperti sekadar basa-basi. Iya, kita urus baik-baik. Tapi ya gitu mas, kita juga harus mikir masa depan kita. Kita kan masih muda, harus punya rumah sendiri. Gaji kita berdua 25 juta sebulan. Masih harus bayar cicilan motor, cicilan apartemen, biaya hidup. Mana cukup buat DP rumah? Kecuali ada warisan dari bapak. Warisan. Kata yang seringkali indah dan penuh harapan. Tapi malam itu terdengar seperti kutukan. Saya tidak kuat lagi berdiri. Lutut saya lemas. Saya bersandar di dinding samping pintu. Tubuh saya merosot perlahan. Air mata mulai mengalir di pipi saya yang keriput. Tidak ada isak tangis, hanya air mata diam yang membasahi wajah. Semua kenangan tiba-tiba berputar di kepala saya seperti film. Dewi kecil berusia 5 tahun berlari di halaman rumah ini sambil mengejar kupu-kupu. Dewi berusia 7 tahun menangis karena jatuh dari sepeda. Dan saya yang memeluknya sambil berkata, "Tidak apa-apa sayang. Bapak ada di sini." Dewi berusia 12 tahun, menerima rapor ranking 1, dan saya mengajaknya makan bakso di pinggir jalan sambil tersenyum bangga. Dewi remaja yang bercerita tentang cita-citanya. Dewi mahasiswa yang pulang setiap weekend membawa cucian kotor, dan saya yang dengan senang hati mencucinya sambil Aminah menyiapkan makanan kesukaan dia. Dewi saat wisuda dengan toga dan senyum sumringah, dan saya yang menangis bahagia meskipun tabungan kami habis. Dewi saat menikah, cantik dengan kebaya putih, dan saya yang menuntunnya di altar sambil berbisik, "Bapak selalu sayang sama kamu, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi." Ternyata apapun itu termasuk saat dia menunggu saya mati demi rumah warisan. Saya duduk bersandar di dinding itu entah berapa lama, mungkin 15 menit, mungkin 30 menit. Saya kehilangan jejak waktu. Yang saya tahu, tiba-tiba saya mendengar suara pintu depan dibuka dan ditutup. Lalu, suara motor menyala dan pergi meninggalkan rumah. Dewi dan Rudi sudah pulang. Mereka pulang dengan hati ringan, mungkin sambil tersenyum, mungkin sambil membicarakan rencana mereka untuk rumah ini setelah saya mati. Saya tetap duduk di lantai kamar saya sampai tengah malam. Saya tidak bisa bergerak. Badan saya terasa sangat berat. Dada saya sesak, seperti ada beban bertonton menimpa. Saya mencoba bernapas dalam-dalam, tapi tidak membantu. Akhirnya, sekitar pukul 1 dini hari, saya bangkit dengan susah payah. Lutut saya sakit, punggung saya pegal. Saya berjalan gontai menuju ruang tamu di lantai bawah. Saya nyalakan lampu, lalu duduk di kursi rotan kesayangan saya. Di dinding ruang tamu, tergantung foto-foto keluarga. Foto pernikahan saya dengan Aminah, hitam putih. Kami berdua tersenyum lebar, meskipun resepsi kami sederhana. Foto Dewi bayi, dibedong dengan kain putih, wajahnya mungil dan merah. Foto Dewi kecil, bergigi ompong, memeluk boneka beruang kesayangannya. Foto keluarga kami bertiga saat liburan ke Ancol, satu-satunya liburan keluarga kami, karena biasanya saya tidak punya uang untuk jalan-jalan. Saya menatap foto-foto itu satu persatu. Air mata saya terus mengalir, kali ini lebih deras. Saya tidak berusaha menghentikannya. Biarkan saja, pikir saya. Biarkan air mata ini mencuci semua sakit hati saya. "Aminah," saya berbisik pelan sambil menatap foto istri saya. "Kamu benar. Kamu bilang, ajari Dewi menghargai rumah ini, bukan hanya memilikinya. Tapi saya gagal, Bu. Saya gagal jadi ayah yang baik. Saya terlalu memanjakan dia. Saya terlalu memberikan segalanya, sampai dia tidak tahu bagaimana rasanya berjuang untuk mendapatkan sesuatu." Saya ingat kata-kata terakhir Aminah. "Jaga rumah ini, Mas. Ini kenangan kita. Ini warisan untuk Dewi. Tapi ajari dia menghargainya. Saya sudah jaga rumah ini. Setiap hari saya sapu, saya pel, saya rawat sebaik mungkin. Tapi ternyata menjaga rumah saja tidak cukup. Saya harus ajari Dewi menghargainya. Dan untuk mengajari dia menghargai, saya harus melakukan sesuatu yang drastis.
Pukul 3 dini hari, saya masih belum tidur. Pikiran saya terus berputar, berbagai skenario muncul di kepala. Apa yang harus saya lakukan? Berbicara dengan Dewi? Memarahinya? Tapi apa gunanya? Dia pasti akan minta maaf, menangis, bilang dia tidak bermaksud seperti itu. Tapi saya tahu, jauh di lubuk hatinya, dia sudah melihat saya sebagai aset yang harus dikelola sampai masa berlakunya habis. Atau saya diamkan saja, pura-pura tidak tahu. Terus hidup seperti biasa, menunggu kematian sambil tahu bahwa anak saya menunggu saya mati untuk uang? Tidak, saya tidak bisa hidup dengan beban itu. Lalu, perlahan, sebuah keputusan mulai terbentuk di benak saya. Keputusan yang berat, keputusan yang menyakitkan, tapi keputusan yang terasa benar. Saya harus mengajari Dewi pelajaran tentang kehidupan yang tidak pernah saya ajarkan, bahwa orang tua bukan aset warisan, bahwa rumah ini bukan sekadar bangunan yang bisa dijual untuk uang, bahwa menunggu seseorang mati demi harta adalah dosa yang tidak terampuni. Dan untuk mengajarkan pelajaran itu, saya harus mengambil tindakan yang akan mengejutkan Dewi. Tindakan yang akan membuatnya syok. Tindakan yang mungkin akan membuat dia membenci saya. Tapi tindakan yang akan membuat dia mengerti. Pukul 5 pagi, saya masih duduk di kursi rotan itu. Matahari mulai terbit. Cahayanya menerobos celah-celah jendela. Burung-burung di halaman mulai berkicau, tanda hari baru dimulai. Tapi, bagi saya, ini bukan hari baru biasa. Ini hari yang akan mengubah segalanya. Saya bangkit dari kursi, berjalan ke kamar mandi, cuci muka dengan air dingin. Wajah saya di cermin terlihat tua dan lelah. Mata saya bengkak, merah, bekas menangis semalaman. Rambut putih saya berantakan. Tapi, di balik kelelahan itu, ada ketegasan baru. Ada keputusan yang sudah bulat. Saya ganti baju dengan kemeja batik coklat kesayangan saya, celana kain hitam, dan peci hitam. Saya menyisir rambut rapi, memakai parfum sedikit. Saya ingin terlihat berwibawa hari ini. Karena hari ini, saya akan melakukan sesuatu yang sangat penting. Pukul 7 pagi, saya sudah duduk di meja makan dengan secangkir kopi hitam dan sepiring roti tawar dengan selai kacang. Tapi, saya tidak menyentuh makanan itu. Perut saya mual, kepala saya pusing, tapi hati saya sudah bulat. Saya ambil ponsel, cari kontak Pak Bambang di daftar telepon. Pak Bambang Suryadi, notaris langganan keluarga kami selama puluhan tahun. Beliau yang mengurus sertifikat rumah ini ketika ayah saya meninggal dan balik nama ke nama saya. Beliau yang mengurus surat-surat pernikahan saya dengan Aminah. Beliau yang mengurus surat wasiat Aminah sebelum dia meninggal. Saya tekan tombol panggil. Dering 1, 2, 3 kali. Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini? Suara berat Pak Bambang menjawab. Selamat pagi, Pak Bambang. Saya Suryanto. Maaf, mengganggu pagi-pagi. Oh, Pak Suryanto, tidak mengganggu kok, Pak. Saya sudah bangun dari tadi. Ada apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Pak, saya mau konsultasi sesuatu yang penting. Sangat penting. Bisa Bapak datang ke rumah saya hari ini? Pagi ini kalau bisa. Wah, pagi ini ya? Sebenarnya saya ada janji dengan klien pukul 10. Tapi kalau urgent, saya bisa usahakan. Ini tentang apa, Pak? Tentang rumah dan surat wasiat saya, Pak. Saya mau urus itu hari ini juga. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Baik, Pak. Saya akan ke rumah Bapak pukul 10 pagi. Saya reschedule janji saya yang lain. Ini kedengarannya memang urgent. Terima kasih, Pak Bambang. Saya tunggu. Setelah menutup telepon dengan Pak Bambang, saya menghubungi Dewi. Halo, Pak. Pagi-pagi banget nelpon. Suara Dewi terdengar mengantuk. Dewi, sayang, Bapak mau bicara. Kamu dan Rudi bisa datang ke rumah pagi ini jam 10. Hah? Pagi ini? Memang ada apa, Pak? Ada yang penting harus kita bicarakan. Bapak sudah hubungi Pak Bambang, notaris langganan kita. Beliau datang jam 10. Saya mau kalian berdua ada di sini. Notaris? Untuk apa, Pak? Nada suara Dewi berubah, agak panik. Kamu datang saja, nanti Bapak jelaskan. Ini penting. Pak, aku kan kerja hari Sabtu,
Nanti aku minta izin dulu ke Dewi. Saya potong dengan nada tegas yang jarang saya gunakan. Ini tentang warisan, tentang rumah ini. Kamu datang atau tidak? Hening sejenak. Baik Pak, aku akan datang. Aku sama Rudi. Bagus, Bapak tunggu kalian jam 10. Saya tutup telepon. Tangan saya masih gemetar, tapi bukan karena takut. Ini gemetar karena menahan emosi yang sudah memuncak sejak tadi malam. Saya sudah tidak bisa menahan lebih lama lagi. Hari ini, semuanya harus selesai. 2 jam berikutnya terasa seperti 2 tahun. Saya mondar-mandir di ruang tamu. Kadang duduk, kadang berdiri, kadang menatap foto-foto di dinding. Saya sudah membersihkan meja tamu, menyiapkan kursi tambahan untuk Pak Bambang. Saya sudah menyiapkan semua dokumen, sertifikat tanah dan bangunan, surat pensiun, buku tabungan, KTP, kartu keluarga. Pukul 10 kurang 15 menit, Dewi dan Rudi datang. Mereka parkir motor di depan rumah, lalu masuk dengan wajah cemas. Dewi memakai baju kerja apotek, celana hitam, dan blus putih dengan logo apotek. Rudi memakai kemeja lengan panjang, seperti mau ke kantor. Assalamualaikum Pak. Rudi menyapa sambil berjabat tangan. Waalaikumsalam, saya jawab singkat. Pak, ini tentang apa sih? Kenapa tiba-tiba harus panggil notaris? Dewi bertanya dengan nada khawatir. Tunggu Pak Bambang datang, nanti Bapak jelaskan semuanya. Saya menjawab datar sambil duduk di kursi rotan. Dewi dan Rudi duduk di sofa, saling melirik satu sama lain. Suasana mencekam, tidak ada yang bicara. Hanya suara jam dinding yang berdetak, menandakan detik demi detik menuju pukul 10. Tepat pukul 10, bel rumah berbunyi. Saya yang membukakan pintu. Di depan saya berdiri Pak Bambang, pria berusia sekitar 60 tahun dengan kumis tipis dan kacamata tebal. Beliau membawa tas kulit coklat besar berisi dokumen-dokumen. Selamat pagi, Pak Suryanto. Pak Bambang menjabat tangan saya dengan erat. Selamat pagi Pak Bambang, terima kasih sudah datang. Silakan masuk. Pak Bambang masuk, melihat Dewi dan Rudi di sofa. Selamat pagi, Mbak Dewi, Mas Rudi. Beliau menyapa. Pagi, Pak Bambang. Mereka menjawab bersamaan. Wajah mereka semakin pucat. Kami berempat duduk di ruang tamu. Pak Bambang di kursi samping saya. Dewi dan Rudi di sofa berseberangan. Pak Bambang mengeluarkan dokumen-dokumen dari tasnya, meletakkannya di meja. Jadi, Pak Suryanto, Bapak mau mengurus apa hari ini? Pak Bambang membuka pembicaraan. Saya menarik napas panjang. Ini saatnya. Pak Bambang, saya mau membuat surat hibah dan surat pernyataan wasiat. Hari ini juga. Dewi langsung berdiri dari sofa. Wajahnya berubah, pucat pasi. Pak, kenapa tiba-tiba mau buat surat hibah? Memang ada apa? Saya menatap Dewi dengan tatapan yang belum pernah saya tunjukkan sebelumnya. Tatapan seorang ayah yang kecewa, yang terluka, yang sudah tidak bisa menyembunyikan sakit hatinya lagi. Dewi, kamu duduk dulu. Dengarkan baik-baik. Rudi menarik tangan Dewi, memberi isyarat agar istrinya duduk kembali. Dewi duduk dengan gelisah, tangannya gemetar memegang tas yang di pangkuannya. Pak Bambang membuka map coklat yang dibawanya, mengeluarkan beberapa lembar formulir kosong. Baik, Pak Suryanto, silakan jelaskan keinginan Bapak. Saya akan catat dan buatkan draftnya. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan degup jantung saya yang berdebar kencang. Ini keputusan terberat dalam hidup saya, tapi saya sudah bulat. Saya sudah tidak bisa mundur lagi. Pak Bambang, saya Suryanto bin Sudirman, pemegang sah sertifikat tanah dan bangunan rumah ini dengan luas 200 meter persegi, terletak di Jalan Teuku Umar, nomor 47, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan dari pihak manapun, saya dengan ini menyatakan kehendak saya sebagai berikut. Pak Bambang mulai mencatat di laptopnya yang sudah terbuka di atas meja. Dewi dan Rudi duduk tegang, tidak berkedip menatap saya. Pertama,
Saya hibahkan rumah warisan ini dengan pembagian sebagai berikut. 60% kepemilikan rumah ini saya hibahkan kepada Yayasan Anak Yatim Al-Ikhlas yang beralamat di Jalan Kramat Raya nomor 105, Jakarta Pusat. 40% kepemilikan saya hibahkan kepada Rumah Singgah Lansia Bahagia yang beralamat di Kampung Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Suara Pak Bambang mengetik di laptop terdengar jelas di tengah keheningan ruangan. Dewi menatap saya dengan mata terbelalak, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Rudi memegang tangan istrinya erat, wajahnya sama pucatnya. Saya melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar, tapi tetap tegas. Kedua, selama saya masih hidup, saya berhak untuk tinggal di rumah ini tanpa gangguan apapun. Yayasan Anak Yatim Al-Ikhlas dan Rumah Singgah Lansia Bahagia sebagai pemilik sah rumah ini berkewajiban untuk menanggung biaya perawatan rumah, listrik, air, dan kebutuhan hidup saya sehari-hari sejumlah 8 juta rupiah per bulan sesuai dengan uang pensiun yang selama ini saya terima. Bapak, tidak bisa seperti ini. Dewi tiba-tiba berteriak, air matanya sudah mengalir. Ini rumah warisan, rumah nenek dan kakek, rumah tempat mama besar. Kenapa Bapak berikan ke orang lain? Saya mengangkat tangan, memberi isyarat agar Dewi diam. Suara saya keluar lebih keras dari biasanya. Saya belum selesai bicara, Dewi. Kamu dengarkan sampai selesai. Dewi menangis terisak, tapi dia tidak bicara lagi. Rudi memeluk istrinya, mencoba menenangkan, tapi wajahnya sendiri terlihat syok. Ketiga, apabila saya sakit dan membutuhkan perawatan medis, baik rawat inap maupun rawat jalan, maka yang bertanggung jawab penuh adalah Yayasan Anak Yatim Al-Ikhlas dan Rumah Singgah Lansia Bahagia. Keluarga kandung saya, dalam hal ini anak saya, Dewi Siti Aminah, tidak memiliki kewajiban untuk merawat saya. Saya melepaskan hak anak saya untuk merawat saya. Kalimat terakhir itu seperti pukulan telak bagi Dewi. Dia menangis semakin keras, tangannya menutupi wajah. Pak, kenapa Bapak seperti ini sama aku? Saya merasakan air mata saya sendiri mulai membasahi pipi, tapi saya tahan. Belum waktunya saya menangis. Belum, saya harus kuat untuk menyelesaikan ini semua. Keempat, setelah saya meninggal dunia, rumah ini menjadi milik penuh Yayasan Anak Yatim Al-Ikhlas 60% dan Rumah Singgah Lansia Bahagia 40%. Mereka berhak untuk menggunakan rumah ini untuk kegiatan sosial, menjualnya, atau menyewakannya sesuai kebutuhan yayasan. Anak saya, Dewi Siti Aminah, secara resmi dan sah, saya nyatakan tidak berhak mendapat warisan apapun dari rumah ini. Tidak, Dewi berteriak histeris. Dia berdiri, berlutut di depan saya, memegang kedua tangan saya dengan erat. Pak, kumohon, jangan lakukan ini. Aku anak Bapak. Aku anak kandung Bapak. Kenapa Bapak buang aku seperti ini? Air mata Dewi membasahi tangan saya. Tubuhnya bergetar hebat. Tangisannya memilukan. Sebagai seorang ayah, melihat anak menangis seperti ini adalah siksaan terberat. Setiap sel dalam tubuh saya ingin memeluknya, menghiburnya, mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya tidak bisa. Tidak kali ini. Karena kali ini, saya harus mengajarkan dia pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Dewi, suara saya keluar parau. Kamu mau tahu kenapa Bapak lakukan ini? Dewi mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap saya dengan mata merah dan bengkak. Kenapa, Pak? Apa salah aku? Apa yang aku lakukan sampai Bapak benci sama aku? Bapak tidak benci sama kamu, Dewi. Tapi tadi malam, Bapak dengar percakapan kamu dengan Rudi. Wajah Dewi berubah dari merah menjadi putih pucat. Matanya membesar, tubuhnya mematung. Apa yang Bapak dengar? Tunggu Bapak meninggal nanti, rumahnya jadi milik kita. Itu kata-kata kamu, Dewi. Kata-kata yang keluar dari mulut anak kandung Bapak sendiri. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Pak Bambang berhenti mengetik, menatap kami dengan ekspresi tidak percaya. Rudi menutup wajahnya dengan kedua tangan, menunduk dalam-dalam. Dewi terdiam, mulutnya terbuka, tapi
Tidak ada kata-kata yang keluar. Dia tergagap-gagap, mencoba mencari kata-kata, tapi tidak ada yang tepat. Bapak salah dengar. Itu bukan maksud aku. Akhirnya Dewi berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Salah dengar? Suara saya meninggi. Kamu bilang, tunggu Bapak meninggal, rumah ini jadi milik kalian. Bisa dijual 2 miliar atau disewakan. Kamu bahkan bilang, kalau Bapak sakit nanti, masukkan ke panti jompo aja. Rumah ini dijual sekalian. Salah dengar yang mana, Dewi? Dewi menangis semakin keras. Seluruh tubuhnya bergetar. Bapak, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud seperti itu. Itu hanya obrolan biasa. Aku tidak serius. Obrolan biasa? Saya menatapnya tajam. Kamu bicara tentang kematian Bapak, tentang menjual rumah warisan, tentang membuang Bapak ke panti jompo, dan kamu bilang itu obrolan biasa. Saya berdiri, berjalan menjauh dari Dewi yang masih berlutut. Saya berjalan ke jendela, menatap halaman depan rumah, di mana dulu Dewi kecil bermain ayunan yang saya buat sendiri dari kayu bekas. Ayunan itu masih ada, sudah lapuk dan tidak terpakai, tapi masih berdiri di sana. Dewi, saya berbicara tanpa menatap dia. Mata saya tertuju pada ayunan tua itu. Kamu tahu bagaimana ayah Bapak, kakek kamu, mendapatkan rumah ini? Dewi tidak menjawab, hanya isak tangis yang terdengar. Kakek kamu adalah seorang guru SD dengan gaji Rp50.000 per bulan di tahun 1970-an. Setiap bulan, kakek kamu sisihkan Rp20.000 untuk ditabung. Itu hampir setengah gajinya. Nenek kamu harus pandai-pandai mengatur uang Rp30.000 untuk makan, listrik, sekolah Bapak, dan adik-adik Bapak. Nenek kamu menjahit baju tetangga dari jam 8 malam sampai tengah malam setiap hari. Matanya sampai rabun karena menjahit dengan lampu minyak yang remang-remang. Saya berbalik menatap Dewi. Selama 15 tahun, Dewi. 15 tahun kakek dan nenek kamu menabung, berhemat, tidak pernah jajan, tidak pernah liburan, tidak pernah beli baju baru. Hanya untuk uang muka rumah ini yang waktu itu harganya Rp15 juta. 15 juta yang dikumpulkan selama 15 tahun dengan keringat dan air mata. Dewi menunduk, tidak berani menatap saya. Setelah kakek kamu meninggal, Bapak yang merawat rumah ini. Bapak bekerja sebagai PNS dengan gaji pas-pasan. Bapak dan mama kamu tidak pernah liburan keluar kota, tidak pernah beli mobil, tidak pernah makan di restoran mewah. Semua uang kami pakai untuk membesarkan kamu, menyekolahkan kamu sampai sarjana. Kamu ingat tidak, waktu kamu kuliah, Bapak kerja lembur hampir setiap hari. Mama kamu jual gelang emas warisan dari neneknya. Semua untuk kamu, Dewi. Untuk masa depan kamu. Air mata saya sudah tidak bisa dibendung lagi. Mengalir deras membasahi pipi saya yang keriput. Dan setelah semua pengorbanan itu, setelah Bapak dan Mama kasih segalanya untuk kamu menunggu Bapak mati untuk mengambil rumah ini? Dewi menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya tergeletak di lantai, seperti orang yang kehilangan semua kekuatan. Rudi mencoba menghampiri istrinya, tapi saya angkat tangan, memberi isyarat agar dia tidak bergerak. Dewi, kamu tahu apa yang paling menyakitkan bagi Bapak? Suara saya bergetar. Bukan karena kamu mau ambil rumah ini, tapi karena kamu menunggu Bapak mati. Kamu sudah menghitung-hitung kapan Bapak akan meninggal. 10 tahun lagi, kamu bilang. Kamu bahkan sudah punya rencana mau jual atau sewa rumah ini. Kamu sudah perlakukan Bapak seperti aset investasi yang harus kamu tunggu sampai jatuh tempo. Pak Bambang duduk diam, tidak berani bersuara. Situasinya terlalu berat, terlalu emosional. Beliau hanya menatap layar laptopnya, pura-pura sibuk dengan dokumen, memberi kami ruang untuk menyelesaikan ini. Bapak bukan aset, Dewi. Saya berkata dengan suara yang semakin pelan. Lelah. Bapak ini manusia. Bapak punya perasaan. Bapak ini ayah kamu yang membesarkan kamu dengan cinta. Bapak ini orang yang bangun tengah malam ketika kamu demam waktu kecil. Bapak ini orang yang jual motor untuk bayar uang kuliah kamu. Bapak ini orang yang nangis bahagia waktu kamu wisuda. Dan sekarang,
Sekarang kamu tunggu bapak mati untuk uang? Dewi mengangkat kepalanya. Wajahnya berantakan, mata bengkak, hidung meler. Pak, maafkan aku. Kumohon maafkan aku. Aku salah. Aku sangat salah. Kumohon jangan lakukan ini. Maaf? Saya menatapnya dingin. Kamu minta maaf karena kamu menyesal atau karena kamu ketahuan? Pertanyaan itu membuat Dewi terdiam. Dia tidak bisa menjawab karena dia sendiri tidak tahu jawabannya. Kalau Bapak tidak dengar percakapan itu, kamu akan terus menunggu Bapak mati kan? Kamu akan terus pura-pura jadi anak baik, sesekali berkunjung, bawa oleh-oleh, sambil dalam hati menghitung mundur kapan Bapak akan meninggal. Tidak, Pak. Tidak seperti itu. Dewi berteriak putus asa. Lalu seperti apa? Saya balik bertanya. Coba jelaskan ke Bapak. Seperti apa? Maksud kamu, waktu bilang, tunggu Bapak meninggal, nanti rumahnya jadi milik kalian. Dewi tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis, menangis, dan menangis. Saya berbalik lagi, menghadap Pak Bambang. Pak Bambang, lanjutkan. Ada lagi yang perlu saya tambahkan. Pak Bambang mengangguk, jari-jarinya kembali menari di atas keyboard. Silakan, Pak Suryanto. Kelima, mengenai tabungan saya yang berjumlah sekitar 500 juta rupiah yang tersimpan di Bank Mandiri Cabang Menteng, saya wasiatkan sebagai berikut. 80% atau 400 juta rupiah saya sumbangkan kepada Yayasan Anak Yatim Al-Ikhlas untuk program beasiswa pendidikan anak yatim piatu. 20% atau 100 juta rupiah saya alokasikan untuk biaya pemakaman saya dan sedekah untuk arwah saya. Pak, itu uang tabungan Bapak. Itu untuk jaga-jaga kalau Bapak sakit. Dewi berteriak lagi. Uang itu hasil pensiun Bapak dan asuransi mama kamu, Dewi. Uang itu hak Bapak untuk memberikan kemana Bapak mau. Dan Bapak putuskan, lebih baik uang itu untuk anak-anak yatim yang tidak punya siapa-siapa daripada untuk anak kandung Bapak yang menunggu Bapak mati. Kalimat itu seperti tamparan telak. Dewi menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara lagi. Tangisannya sudah berubah menjadi isak tangis yang dalam, penuh penyesalan. Keenam, saya melanjutkan dengan suara yang semakin lelah. Saya minta Pak Bambang untuk mencantumkan dengan jelas dalam surat wasiat ini bahwa keputusan saya ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Ini murni kehendak saya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap rumah warisan ini dan sebagai pembelajaran bagi anak saya. Pak Bambang selesai mengetik. Beliau menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara simpati dan sedih. Baik, Pak Suryanto, saya sudah catat semuanya. Saya akan buatkan draft resmi dan akan saya bawa kembali minggu depan untuk ditandatangani di hadapan saksi-saksi resmi. Terima kasih, Pak Bambang. Saya mengangguk. Pak Bambang mulai membereskan laptop dan dokumen-dokumennya. Pak Suryanto, sebagai notaris dan juga teman lama Bapak, boleh saya kasih saran? Silakan, Pak. Keputusan ini sangat berat. Bapak yakin tidak akan menyesal di kemudian hari. Bagaimanapun, Mbak Dewi adalah anak kandung Bapak, darah daging Bapak sendiri. Saya melirik Dewi yang masih tergeletak di lantai, menangis. Hati saya hancur melihatnya seperti itu. Tapi saya harus kuat. Pak Bambang, sebagai ayah, keputusan ini membunuh saya. Tapi, sebagai manusia yang punya harga diri dan penghargaan terhadap warisan keluarga, saya harus melakukan ini. Saya tidak bisa biarkan rumah ini jatuh ke tangan orang yang hanya melihatnya sebagai aset finansial. Pak Bambang mengangguk paham. Baik, Pak, saya hormati keputusan Bapak. Saya akan proses semuanya sesuai prosedur hukum. Setelah Pak Bambang pergi, tinggallah kami bertiga di ruang tamu. Dewi masih di lantai, Rudi duduk di sofa dengan kepala tertunduk, dan saya berdiri di dekat jendela. Keheningan mencekam memenuhi ruangan. Hanya suara isak tangis Dewi yang sesekali terdengar. Akhirnya, Rudi yang berbicara. Dia berdiri, berjalan menghampiri saya, lalu berlutut. Pak,
Saya minta maaf. Ini semua salah saya. Saya yang mulai obrolan itu. Saya yang mempengaruhi Dewi untuk berpikir seperti itu. Dewi sebenarnya tidak seperti itu orangnya. Tolong jangan hukum dia. Hukum saya saja. Saya menatap Rudi. Pria ini, menantu saya, setidaknya punya keberanian untuk mengakui kesalahannya. Tapi itu tidak cukup. Rudi, kamu sudah dewasa. Kamu sudah berumur 37 tahun. Kamu seharusnya tahu bahwa menunggu mertua mati untuk warisan itu tidak bermoral. Tapi kamu malah mengajak Dewi untuk berpikir seperti itu. Kamu merusak moral anak bapak. Saya tahu, Pak. Saya salah. Saya sangat salah. Kami memang sedang butuh uang untuk rumah yang lebih besar. Tapi itu bukan alasan untuk... Rudi tidak melanjutkan kalimatnya. Suaranya tertahan. Rumah yang lebih besar. Saya tersenyum getir. Rudi, kamu kerja sebagai marketing manager dengan gaji berapa? 15 juta? 18 juta? Dewi kerja sebagai supervisor apotek dengan gaji sekitar 10 juta? Total kalian 25-28 juta per bulan. Itu penghasilan yang sangat bagus, nak. Jauh lebih besar dari gaji bapak dulu yang cuma 5 juta per bulan. Tapi bisa beli rumah dengan cicilan. Rudi menunduk semakin dalam. Masalahnya bukan kalian tidak punya uang. Masalahnya adalah kalian tidak mau kerja keras dan berhemat untuk dapat rumah. Kalian mau instan. Kalian mau dapat rumah gratis dari warisan daripada nabung dan cicil seperti orang normal. Itu yang salah. Pak, benar Pak. Kami salah. Kami terlalu matre, terlalu materialistis. Tapi Pak, kumohon, jangan cabut hak Dewi sebagai anak. Dia anak Bapak. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tidak pantas? Saya menatap Rudi tajam. Yang tidak pantas itu adalah anak yang menunggu ayahnya mati untuk warisan. Bapak hanya memberi pelajaran yang seharusnya kalian dapat sejak dulu. Dewi tiba-tiba bangkit dari lantai. Wajahnya basah, matanya merah, tapi ada tekad baru di sana. Dia berjalan menghampiri saya, kali ini tidak berlutut, tapi berdiri tegak menatap saya. Pak, suaranya bergetar, tapi lebih tenang dari sebelumnya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah mengecewakan Bapak. Aku tahu aku tidak pantas jadi anak Bapak. Tapi Pak harus tahu, aku tidak pernah belajar tentang ini. Aku tidak pernah tahu bagaimana susahnya kakek dan nenek membangun rumah ini. Aku tidak pernah tahu bagaimana Bapak dan Mama berkorban untuk aku. Kalian selalu kasih aku segalanya dengan mudah. Jadi aku pikir segalanya memang mudah didapat. Saya terdiam mendengar kata-kata Dewi. Ada benarnya juga apa yang dia katakan. Aku tahu itu bukan alasan untuk membenarkan kesalahan aku, Dewi melanjutkan. Tapi Pak, kalau Bapak benar-benar mau mengajarkan aku pelajaran, beri aku kesempatan untuk belajar. Jangan langsung buang aku seperti ini. Bapak tidak buang kamu, Dewi. Bapak hanya ambil kembali apa yang seharusnya tidak kamu harapkan. Pak, Dewi menatap mata saya. Air matanya masih mengalir. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi anak yang lebih baik. Aku akan datang berkunjung, bukan karena butuh sesuatu, tapi karena aku sayang sama Bapak. Aku akan rawat Bapak kalau Bapak sakit. Aku tidak akan pernah lagi berpikir tentang warisan. Kumohon Pak, beri aku kesempatan. Hati saya bergejolak mendengar perkataan Dewi. Sebagai ayah, saya ingin percaya. Saya ingin memberi kesempatan. Tapi saya sudah terlalu sakit hati. Saya tidak yakin apakah kata-kata Dewi ini tulus atau hanya karena dia takut kehilangan warisan. Dewi, kalau Bapak beri kamu kesempatan sekarang, bagaimana Bapak tahu kamu tidak akan kembali lagi ke sifat lama kamu setelah semuanya aman? Bapak bisa tes aku. Bapak bisa pantau aku. Aku akan buktikan. Tidak peduli berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk percaya lagi sama aku akan buktikan. Saya menatap wajah Dewi yang penuh air mata. Wajah yang dulu penuh keceriaan ketika dia masih kecil. Wajah yang selalu tersenyum ketika saya pulang kerja membawa jajanan untuknya. Wajah yang saya cintai lebih dari apapun di dunia ini. Tapi saya juga ingat kata-kata yang keluar dari mulut wajah itu tadi, malam. Tunggu Bapak meninggal nanti.
Keputusan sudah Bapak buat, Dewi. Akhirnya saya berkata dengan tegas. Minggu depan Pak Bambang akan datang lagi dengan dokumen resmi untuk ditandatangani. Itu final. Tidak bisa diganggu-gugat lagi. Pak, kumohon. Tapi, saya melanjutkan. Bapak tidak melarang kamu untuk datang berkunjung. Bapak tidak melarang kamu untuk jadi anak yang baik. Kalau kamu memang tulus ingin berubah, bukan karena warisan, tapi karena kamu memang sayang sama Bapak, kamu buktikan. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Dewi menatap saya dengan harapan di matanya. Kalau aku buktikan, kalau aku berubah, apakah Bapak akan pertimbangkan lagi keputusan ini? Saya terdiam sejenak. Bapak tidak janji apa-apa, Dewi. Yang jelas, keputusan tentang rumah ini sudah final. Rumah ini akan jadi milik yayasan. Tapi tentang hubungan kita sebagai ayah dan anak, itu tergantung kamu. Kamu mau buktikan atau tidak, terserah kamu. Dewi mengangguk perlahan, menyeka air matanya. Baik, Pak, aku akan buktikan, aku janji. Rudi ikut mengangguk. Pak, kami akan buktikan, kami bisa berubah. Kami akan lebih sering berkunjung, tidak karena butuh sesuatu, tapi karena Bapak adalah keluarga kami. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap mereka berdua dengan tatapan lelah. Kalau tidak ada lagi yang mau dibicarakan, kalian boleh pulang. Bapak lelah. Bapak mau istirahat. Dewi dan Rudi saling pandang. Mereka sepertinya masih ingin bicara, tapi sepertinya menyadari bahwa saat ini bukan waktu yang tepat. Akhirnya mereka berpamitan. Permisi, Pak, kami pulang dulu. Rudi berkata pelan. Pak, aku akan datang lagi minggu depan. Dewi berkata dengan suara bergetar. Terserah kamu, jawab saya singkat. Setelah mereka pergi, saya duduk di kursi rotan kesayangan saya. Tubuh saya terasa sangat berat. Seperti baru saja mengangkat beban 1 ton. Dada saya sesak, kepala saya pusing. Saya merasa seperti baru saja menjalani operasi besar tanpa bius. Tapi saya tahu, saya sudah melakukan yang benar. Saya sudah memberi pelajaran kepada Dewi yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. 3 bulan berlalu sejak hari itu. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun bagi saya. Minggu setelah pertemuan itu, Pak Bambang datang kembali dengan dokumen resmi. Saya tanda tangan di hadapan 2 saksi, Pak Bambang sendiri dan Pak Harto, Ketua RT yang sudah saya kenal puluhan tahun. Dokumen hibah dan wasiat itu sudah resmi, sudah tercatat di kantor notaris, sudah tidak bisa dibatalkan kecuali saya membuat surat pencabutan resmi. Rumah ini sekarang secara hukum adalah milik Yayasan Anak Yatim Al-Ikhlas 60% dan Rumah Singgah Lansia Bahagia 40%. Saya hanya punya hak pakai seumur hidup. Setelah dokumen ditandatangani, perwakilan dari kedua yayasan datang menemui saya. Pertama, datang Bu Siti Nurhalimah, Ketua Yayasan Anak Yatim Al-Ikhlas, seorang wanita parubaya berjilbab yang sangat ramah. Beliau datang bersama pengurus lainnya, membawa buah-buahan dan ucapan terima kasih. Bapak Suryanto, atas nama seluruh anak yatim yang kami asuh, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bu Siti berkata dengan tulus, rumah ini akan kami jaga dengan baik dan kami pastikan Bapak hidup nyaman di sini. Kemudian datang Pak Agus Salim dari Rumah Singgah Lansia Bahagia, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan senyum hangat. Pak Suryanto, ini sumbangan yang sangat berarti bagi kami. Kami akan pastikan Bapak mendapat perawatan terbaik. Mereka berdua menjanjikan bahwa saya akan mendapat uang bulanan 8 juta rupiah untuk biaya hidup, sama seperti pensiun saya. Mereka juga akan mengirim volunteer untuk membersihkan rumah seminggu 2 kali, dan kalau saya sakit, mereka akan mengurus semuanya. Saya merasa lega. Keputusan saya memang berat, tapi setidaknya saya tahu rumah ini akan digunakan untuk kebaikan, bukan sekadar dijual untuk uang. Yang mengejutkan saya adalah Dewi. Sejak hari itu, Dewi benar-benar berubah. Dia datang berkunjung setiap Sabtu pagi tanpa gagal. Tidak peduli dia kerja shift pagi atau siang, dia selalu sempatkan datang. Kadang hanya setengah jam,
kadang 2-3 jam. Tapi dia datang. Awalnya saya curiga. Saya pikir dia datang untuk pura-pura jadi anak baik agar saya ubah keputusan saya. Tapi seiring waktu, saya lihat ketulusannya. Dia datang bukan untuk bicara tentang rumah atau warisan. Dia datang untuk ngobrol, untuk mendengar cerita saya, untuk menanyakan kesehatan saya. Dewi juga mulai volunteer di Yayasan Anak Yatim Al-Ikhlas. Setiap minggu sore, dia datang ke yayasan, mengajar anak-anak mengaji, membantu mereka mengerjakan PR, atau sekadar bermain dengan mereka. Bu Siti sering cerita ke saya betapa baiknya Dewi dengan anak-anak yatim itu. Pak Suryanto, Mbak Dewi itu anak yang baik. Dia tulus sekali sama anak-anak. Sampai anak-anak sayang banget sama dia. Bu Siti pernah berkata. Rudi juga berubah. Dia mulai lebih keras bekerja. Tidak lagi mengeluh tentang apartemen yang sempit. Malah, saya dengar dari Dewi, mereka mulai menabung untuk DP rumah. Tidak berharap warisan lagi, tapi berusaha sendiri. Suatu Sabtu pagi, 6 bulan setelah kejadian itu, Dewi datang seperti biasa. Tapi kali ini, wajahnya berbeda. Ada cahaya bahagia di sana. Pak, ada yang mau aku kasih tahu. Dewi berkata dengan senyum. Apa nak? Aku hamil pak. Sudah 2 bulan. Saya terdiam. Lalu tanpa saya sadari, air mata saya mengalir. Air mata bahagia. Saya akan jadi kakek. Cucu pertama saya. Alhamdulillah nak. Alhamdulillah. Saya memeluk Dewi. Memeluknya erat. Pelukan pertama kami yang tulus sejak 6 bulan terakhir. Dewi menangis di pelukan saya. Pak, aku minta maaf. Maafin aku untuk semua yang sudah aku lakukan. Aku sudah belajar banyak dalam 6 bulan ini. Aku baru ngerti sekarang betapa egoisnya aku dulu. Sudahlah nak. Yang penting kamu sudah belajar. Pak, Dewi melepas pelukan, menatap mata saya. Aku nggak minta Bapak untuk ubah keputusan tentang rumah ini. Aku sudah ikhlas. Rumah ini memang lebih baik untuk yayasan. Tapi aku minta Bapak untuk percaya lagi sama aku sebagai anak. Aku janji akan jadi anak yang lebih baik, ibu yang baik untuk calon bayi aku. Dan suatu hari nanti, aku akan ajarin anak aku untuk menghargai orang tua, menghargai keluarga, dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Mendengar kata-kata itu, saya tahu Dewi sudah benar-benar berubah. Ini bukan akting, ini tulus dari hatinya. Bapak sudah memaafkan kamu, nak. Saya berkata sambil mengusap kepala Dewi. Bapak tidak pernah benci sama kamu. Bapak hanya kecewa. Dan sekarang Bapak bangga sama kamu. Kamu sudah dewasa. Kamu sudah belajar. Kami berdua menangis. Kali ini menangis bahagia. Menangis karena luka-luka lama sudah mulai sembuh. Menangis karena hubungan kami yang sempat rusak sekarang mulai dibangun kembali.